Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Arif Eko Priyo Atmojo. Dalam video kali ini, saya akan sharing atau berbagi cerita mengenai profesi dosen. Mari kita simak. Apa sih sebenarnya dosen itu? Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi perlu Anda ketahui semuanya bahwa tugas seorang dosen itu bukanlah tidak hanya mengajar di dalam kelas saja. Tetapi tugas dosen itu secara umum, secara general itu ada 3, yaitu melakukan pendidikan, ya. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiganya ini disebut dengan Tridharma, ya, Tridharma perguruan tinggi. Namun ada satu lagi tugas tambahan untuk dosen, yaitu adalah kegiatan penunjang, ya. Ditambah lagi kegiatan penunjang. Nah, nanti untuk setiap jenis atau macam kegiatan ini akan saya bahas lebih lanjut. Nah, oke, jadi itu tadi definisi dari seorang dosen atau profesi dosen. Kemudian dosen itu memiliki 2 kategori, ya. Yang pertama adalah dosen tetap dan yang kedua adalah dosen tidak tetap. Ya. Dosen tetap itu nanti akan terikat, ya, memiliki ikatan dengan institusinya, kemudian memiliki nomor induk dosen nasional, kemudian juga memiliki home base program studi terdaftar dalam pangkalan data dikti, ya. Dia berhome base di program studi apa di sebuah perguruan tinggi, begitu. Kemudian yang golongan kedua adalah dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap ini dia tidak memiliki NIDN, ya, belum memiliki NIDN selama dia belum diangkat menjadi dosen tetap, ya. Tidak memiliki NIDN dan juga tidak terikat dan juga tidak memiliki home base, di sebuah program studi di perguruan tinggi manapun. Itu adalah dosen tidak tetap. Gitu. Nah, tentu saja yang wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sekaligus melaksanakan kegiatan penunjang itu tadi adalah yang kategori dosen tetap, ya. Kelebihan menjadi dosen tetap adalah bahwa dosen tetap ini memiliki jenjang karir, ya. Dalam dunia dosen, jenjang karirnya yang utama adalah berupa jabatan fungsional akademik, ya, jabatan fungsional akademik. Dosen tetap bisa berkarir untuk mencapai jabatan fungsional akademik yang tertinggi, yaitu profesor. Tingkatannya yang pertama adalah asisten ahli, ya. Asisten ahli ini nilai kredit atau kumnya 150. Kemudian ada lektor. Lektor ini ada 2 macam. Ada lektor dengan kum 200 dan lektor dengan kum 300. Lalu ada lektor kepala. Ini ada 3 macam. Lektor kepala 400, 550, dan lektor kepala 700. Dan yang keempat, yang tertinggi adalah jabatan fungsional sebagai guru besar atau profesor dengan nilai kum minimal 850. Dan juga yang paling tinggi guru besar dengan kum 1050, ya. Jadi itu tadi, ketika seseorang menjadi dosen tetap lalu memiliki NIDN dan berhome base, kemudian biasanya setelah 1 tahun, ya, 2 semester mengajar, maka dia boleh diusulkan untuk memasuki jabatan fungsional akademik pertama, yaitu asisten ahli dengan nilai kum 150. Nah, syaratnya biasanya adalah ijazah, kemudian 1 artikel jurnal yang sudah ber-OJS, Open Journal System, sudah ada websitenya, dan berbagai berkas syarat perlengkapan lainnya. Namun secara mendasar itu tidaklah sulit untuk dilengkapi untuk jabatan fungsional akademik pertama, yaitu asisten ahli. Kemudian nanti kalian sebagai, atau kita, ya, kita sebagai dosen akan
mengumpulkan kredit atau kum dengan melakukan berbagai aktivitas tridharma sekaligus aktivitas penunjang tadi ya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh beberapa kegiatan atau aktivitas dosen ya. Kita mulai dari jenis kegiatan yang pertama, yaitu dharma pendidikan ya. Dalam melaksanakan pendidikan, seorang dosen dapat ya, yang pertama melaksanakan perkuliahan atau tutorial atau praktikum. Kemudian yang kedua, membimbing ya, seminar mahasiswa. Misalkan itu seminar proposal skripsi atau seminar hasil skripsi ya. Lalu yang ketiga, membimbing KKN, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan, PKL, PPL. Lalu yang keempat, membimbing skripsi ya, membimbing skripsi. Kalau Anda sudah doktor bisa juga membimbing tesis begitu ya. Kemudian bertugas sebagai penguji pada ujian akhir atau profesi. Lalu menjadi pembina unit kegiatan mahasiswa. Lalu mengembangkan bahan pengajaran atau bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan berupa buku ajar. Jadi menulis buku ajar ya, atau buku daras itu masuk dalam kategori kegiatan pendidikan ya. Lalu menulis diktat, modul atau petunjuk praktikum. Oke. Kemudian melaksanakan kegiatan data sharing dan pencakokan di luar institusi tempat bekerja dan lain-lain ya. Itu tadi contoh kegiatan pendidikan. Nah, kemudian kalau untuk kegiatan penelitian, apa saja sih yang dapat dilakukan seorang dosen untuk mengisi kegiatan penelitiannya? Oke, ada beberapa kegiatan penelitian di sini ya yang dapat dilakukan seorang dosen. Yang pertama adalah menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya ya. Misalkan menulis buku referensi dan juga buku monograf ya. Kemudian mempublikasikan hasil penelitiannya atau karya ilmiahnya pada jurnal, baik itu internasional ataupun jurnal nasional ya. Kemudian menjadi presenter pada konferensi ataupun pertemuan ilmiah ya. Baik itu disajikan dalam bentuk paper, makalah yang akan dimuat di proceeding, ataupun juga dalam bentuk poster, sebagai poster presenter. Nah, kemudian menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan ber-ISBN, ini juga bisa menjadi sebuah kegiatan penelitian dari seorang dosen. Kemudian mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan ber-ISBN. Jadi menjadi editor buku dari book chapters, itu bisa menjadi pilihan untuk mengisi kegiatan penelitian kita sebagai dosen. Kemudian membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HAKI secara nasional atau internasional. Dan lain sebagainya ya. Itu tadi contohnya. Ya, kalau paling aman adalah mempublikasikan artikel ilmiah kita pada jurnal nasional atau internasional. Itu sudah paling aman untuk bisa mengisi kegiatan penelitian kita sebagai dosen. Kemudian jenis kegiatan yang ketiga adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya. Ada beberapa contoh kegiatan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah atau pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya setiap semester ya.
Jadi menjadi pejabat pada lembaga pemerintah atau pejabat negara ini juga bisa ya seorang dosen, tapi harus dibebaskan dari jabatannya ya, dari jabatan organiknya gitu. Lalu yang kedua adalah melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri. Lalu yang ketiga memberikan pelatihan, penyuluhan atau penataran atau ceramah kepada masyarakat ya. Oke. Lalu yang keempat memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Lalu membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Lalu yang keenam, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala atau jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna. Kemudian berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah sebagai editor atau dewan penyunting atau dewan redaksi jurnal. Ya, baik jurnal internasional maupun nasional ya. Jadi untuk supaya amannya ya, supaya kita memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester ya, kita bisa menerbitkan kegiatan pengabdian kita ke dalam jurnal ilmiah pengabdian masyarakat, dan juga kita bisa menjadi editor ataupun reviewer pada jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Oke, kategori kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penunjang ya. Di sini ada beberapa kegiatan penunjang yang dapat dilakukan oleh seorang dosen ya. Minimal harus ada ya tiap semesternya. Soalkan yang pertama menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi ya. Terlibat dalam kepanitiaan seminar, workshop ataupun acara apapun yang diselenggarakan institusi perguruan tinggi kita, itu bisa kita jadikan untuk mengisi kegiatan penunjang. Lalu yang kedua, menjadi anggota organisasi profesi ya, baik tingkat internasional ataupun nasional. Lalu mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintahan untuk duduk dalam panitia antar lembaga ya. Lalu selanjutnya menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional sebagai ketua delegasi ataupun sebagai anggota. Lalu berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah ya, baik itu tingkat internasional, nasional ataupun regional, ataupun di lingkup perguruan tinggi. Oke, lalu menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Ya, jadi menulis buku tingkat SMA atau ke bawah itu bisa menjadi kegiatan penunjang ya. Kemudian mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora dan lain-lain ya. Itu tadi contoh kegiatan-kegiatan dosen ya. Ada 4 jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendidikan, kedua penelitian, ketiga pengabdian kepada masyarakat, keempat adalah penunjang ya. Jadi sebenarnya menjadi dosen itu harus bisa memanajemen diri ya, membagi waktu, membagi tenaga untuk bisa melaksanakan keempat kegiatan itu dalam setiap semesternya. Dalam setiap 6 bulan itu semua item itu harus ada ya. Item pendidikan harus diisi, penelitian harus diisi, pengabdian kepada masyarakat harus diisi, lalu penunjang juga harus diisi. Tadi. Nah, kemudian untuk segi pelaporan kinerja, biasanya seorang dosen tetap ya harus melaporkan kegiatan kinerjanya selama 1 semester sekali ya, setiap semester, setiap 6 bulan sekali, yaitu mengisi laporan beban kinerja dosen atau LBKD, sehingga keempat jenis kegiatan tadi harus terisi semua. Oke, itu LBKD setiap semester. Dan juga biasanya untuk yang dosen PNS itu harus membuat SKP ya, sasaran kinerja pegawai pada setiap akhir tahun ya. Baik, kemudian misalkan ya, untuk jika ada yang bertanya mengenai besaran gaji ya, itu sangat variatif sekali, sangat bermacam-macam ya. Kalau untuk hitungan dosen tidak tetap atau dosen luar biasa, bahkan ada yang gajinya sangat sedikit sekali ya, satu kelas, satu pertemuan sekitar 90-100 menit itu hanya misalkan 30.000 gitu juga ada ya. Itu untuk dosen tetap atau dosen luar biasa gitu. Kemudian kalau yang dosen tidak tetap atau DLB ya, yang gajinya atau honornya
relatif banyak juga ada, misalkan satu pertemuan satu kelasnya misalkan 100.000 gitu juga ada. Kemudian kalau menjadi dosen tetap itu juga variatif sekali, baik itu di institusi negeri maupun swasta ya. Tapi yang jelas yang jadi patokan adalah bahwa UMR, upah minimal ya regional, baik itu kabupaten, kota ataupun provinsi, itu menurut saya harus terpenuhi ya. Jika teman-teman atau kawan-kawan mendapatkan tawaran menjadi dosen tetap tetapi gajinya di bawah UMR, maka kalau saya sih sebaiknya tidak diterima ya. Misalkan begini, UMR Surakarta di tahun 2022 ini itu sekitar 1,9 juta atau 2 juta ya, anggaplah begitu. Maka jika Anda ikut seleksi sebagai dosen tetap, kemudian gajinya di bawah 1,9 atau di bawah 2 juta, maka ya jangan mau ya begitu. Karena dosen tetap itu akan dituntut bekerja full time, penuh waktu, melaksanakan tridharma, yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sekaligus kegiatan penunjang, dan juga berkantor ya. Maka saya rasa kalau gaji di bawah 2 juta itu ya tidak layak ya. Karena itu merupakan suatu kezoliman kalau menurut saya ya. Karena itu merupakan pekerjaan yang menuntut tenaga, pikiran, dan intelektualitas kita. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian dulu cerita-cerita mengenai profesi dosen. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, teman-teman atau kawan-kawan semua bisa bertanya pada kolom komentar di video ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.